Raka adalah seorang pria sederhana yang berasal dari keluarga biasa. Ia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya dan memiliki impian membangun keluarga yang bahagia. Setelah beberapa tahun menjalin hubungan, ia akhirnya menikahi Liana, seorang wanita yang ia cintai. Pernikahan mereka berjalan lancar pada awalnya. Raka begitu mencintai Liana dan berusaha menjadi suami yang baik. Namun, ada satu tantangan besar yang harus ia hadapi, mertua yang memandang rendah dirinya. Orang tua Liana, terutama ibunya, menganggap Raka tidak cukup kaya untuk memberikan kehidupan layak bagi putrinya. Sebagai seorang pekerja keras, Raka melakukan berbagai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ia bekerja dari pagi hingga malam, bahkan mengambil pekerjaan tambahan demi menabung untuk masa depan mereka. Namun, penghasilannya yang pas-pasan seringkali menjadi bahan sindiran dari mertuanya. Liana awalnya mendukung Raka, sambil masa kelebanan ia mulai terpengaruh oleh perkataan ibunya. Ia mulai mengeluh tentang kondisi keuangan mereka, membandingkan kehidupan mereka dengan teman-temannya yang lebih mapan. Setiap kali Raka berkunjung ke rumah mertuanya, ia selalu menerima sindiran pedas. "Suami macam apa yang tidak bisa memberi istri rumah sendiri?" kata Ibu Liana suatu hari. Raka hanya tersenyum dan berkata dalam hati bahwa semua butuh proses. Namun tekanan itu semakin menjadi-jadi. Liana yang dulu sabar mulai berubah, sering mengomel dan menuntut lebih banyak dari Raka. Ia merasa malu karena harus hidup sederhana, sedangkan teman-temannya hidup bergelimang harta. Raka tetap bersabar. Ia percaya bahwa kerja kerasnya suatu hari akan membuahkan hasil, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa kesabarannya akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Hari demi hari, tekanan dalam rumah tangga Raka semakin berat. Liana yang dulu lembut kini sering marah-marah, terutama setelah pulang dari rumah orang tuanya. Ibunya terus membandingkan Raka dengan pria lain yang lebih sukses, membuat Liana semakin ragu dengan pernikahannya. Suatu malam, setelah Raka pulang kerja dengan wajah lelah, ia mendapat Liana sudah duduk di ruang tamu bersama ibunya. Tatapan mereka dingin, seolah sudah menyiapkan sesuatu yang buruk. "Kamu tahu, Raka, aku sudah lelah hidup seperti ini," kata Liana tanpa basa-basi. "Apa maksudmu?" Raka bertanya dengan nada lelah. "Maksudnya kamu itu tidak cukup baik untuk Liana." Ibunya menyahut, "Sudah berapa tahun menikah tapi masih hidup pas-pasan. Apa kamu tidak malu?" Raka terdiam. Ia sadar kehidupannya belum mapan, tapi ia selalu berusaha. "Liana, aku berusaha sekuat tenaga untuk kita. Aku yakin suatu hari nanti semuanya akan lebih baik," ucap Raka dengan tenang. Namun Liana menggeleng, "Aku tidak mau menunggu. Aku ingin hidup enak sekarang, bukan nanti." "Kau ingin kita berpisah?" Raka terkejut. Ia tak menyangka Liana benar-benar ingin mengakhiri pernikahan mereka hanya karena masalah ekonomi. Namun, yang lebih menyakitkan adalah tuduhan-tuduhan yang datang setelahnya. "Kamu tidak becus sebagai suami," kata Ibu Liana tajam. "Kamu bahkan tidak bisa membahagiakan anakku. Kalau kamu punya harga diri, pergilah dari rumah ini. Ini rumah kita, Liana. Kita membangunnya bersama." Raka mencoba bertahan. "Tidak, ini rumah orang tuaku. Kamu tidak punya hak tinggal di sini." Liana berdiri dan menunjuk pintu. Males Mitui tanpa sempat membawa banyak barang. Raka diusir dari rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempatnya bernaung. Ia berjalan pergi dengan hati hancur, meninggalkan wanita yang dulu ia cintai dan mertua yang tak pernah menerimanya sejak awal. Di tengah malam yang dingin, Raka berjalan tanpa arah. Hujan mulai turun, membasahi tubuh dan hatinya yang sudah remuk. Ia bertanya-tanya apa salahnya. Mengapa orang yang telah ia perjuangkan tega mengusirnya begitu saja? Namun di balik kesedihannya, ada satu hal yang ia sadari. Ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Dengan tekad yang mulai tumbuh di hatinya, Raka berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bangkit. Bradley diusir dari di rumah, Raka meninggalkan kota tempatnya tinggal. Dengan sedikit uang yang tersisa di dompet, Yelida memutuskan berastiu ke Scotland, berharap bisa memulai kembali hidupnya. Berhari-hari ia mencari pekerjaan, tidur di musala atau bangku taman, dan hanya makan sekali sehari untuk menghemat uang. Raka yang dulu memiliki rumah dan keluarga kini harus bertahan dengan apa yang ada. Namun ia tidak akan membiarkan kesedihannya menguasai diri. Setiap malam ia berusaha melamar pekerjaan, dari buruh pabrik, tukang angkut barang di pasar, hingga pekerja serabutan di warung makan. Suatu hari saat bekerja sebagai kuli di sebuah gudang, Raka bertemu dengan Pak Budi, seorang pengusaha toko bahan bangunan. Pak Budi melihat kegigihan Raka dan tertarik dengan kejujurannya. "Kamu pekerja keras, nak," kata Pak Budi. "Apa kamu mau bekerja di tempat saya? Gajinya mungkin tidak besar, tapi ada tempat tinggal dan makan.
Tanpa ragu, Raka menerima tawaran itu. Ia bekerja di toko bahan bangunan. Pak Budi sebagai penjaga gudang dan pengantar barang. Meski awalnya sulit, Raka selalu menunjukkan dedikasi dan kejujurannya. Seiring waktu, Raka mulai belajar banyak tentang bisnis bahan bangunan. Ia memperhatikan bagaimana Pak Budi mengelola usaha, bagaimana ia bernegosiasi dengan pemasok, serta bagaimana ia membangun kepercayaan pelanggan. Suatu hari, Pak Budi jatuh sakit dan harus mengurangi aktivitasnya. Ia mulai mempercayakan lebih banyak tanggung jawab kepada Raka. Dengan kecerdasan dan kerja kerasnya, Raka bukan hanya menjalankan toko, tetapi juga berhasil meningkatkan penjualannya. Beberapa tahun kemudian, dengan tabungan dan kepercayaan dari beberapa investor kecil, Raka memberanikan diri membuka usaha bahan bangunan sendiri. Berkat kerja keras dan relasi yang ia bangun selama ini, usahanya berkembang pesat dalam waktu singkat. Dulu ia diusir dengan tangan kosong. Sekarang ia telah menjadi seorang pengusaha sukses. Raka tak pernah menyangka bahwa usahanya bisa berkembang begitu pesat. Berkat kerja keras, kejujuran, dan strategi bisnis yang ia pelajari selama bertahun-tahun, toko bahan bangunannya semakin dikenal. Dari hanya satu toko kecil, ia berhasil membuka beberapa cabang di berbagai kota. Ia juga mulai bekerja sama dengan kontraktor besar dan proyek-proyek pembangunan. Keuntungan yang ia dapatkan terus meningkat, dan dalam waktu 5 tahun, Raka sudah menjadi salah satu pengusaha sukses di bidangnya. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ia tidak pernah lupa bagaimana ia memulai dari nol. Raka tetap rendah hati dan tidak pernah sombong. Ia selalu ingat masa-masa sulit ketika ia tidur di jalanan, berjuangan untuk makan, dan merasakan sakitnya dikhianati. Suatu hari, seorang investor besar tertarik dengan usahanya dan ingin menjalin kerjasama. Mereka menawarkan modal besar untuk memperluas bisnis Raka ke tingkat nasional. Ini adalah kesempatan emas yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dengan penuh perhitungan, Raka menerima tawaran tersebut. Ia mulai membangun jaringan bisnis yang lebih luas, menandatangani kontrak dengan pemasok besar, dan memperluas cakupan usahanya ke bidang properti serta konstruksi. Dalam waktu singkat, namanya mulai dikenal di dunia bisnis. Majalah Dia Ekonomi menulis tentang perjalanan hidupnya yang inspiratif dari seorang pria miskin yang diusir oleh istri dan mertuanya, hingga menjadi pengusaha sukses yang dihormati. Kini Raka bukan lagi pria yang diremehkan. Ia memiliki rumah mewah, mobil mahal, dan kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang pernah ia bayangkan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Bagaimana reaksi Liana dan mertuanya jika mereka mengetahui dirinya sekarang? Apakah mereka masih menganggapnya rendah, atau justru ingin kembali mendekatinya? Tanpa disangka, takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali dengan cara yang tak terduga. Suatu sore, Raka menghadiri acara peresmian, salah satu proyek barunya di kota tempat ia dulu tinggal bersama Liana. Setelah bertahun-tahun, ia kembali dengan status yang jauh berbeda. Bukan lagi pria miskin yang diusir, tetapi seorang pengusaha sukses yang dihormati banyak orang. Di acara tersebut, tanpa diduga, ia melihat sosok yang begitu familiar Liana dan ibunya. Mereka tampak terkejut melihat Raka berdiri di panggung sebagai orang penting dalam acara itu. Mata Liana membelalak seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Setelah acara selesai, Liana dengan ragu-ragu mendekati Raka. "Raka, ini benar kamu?" Suaranya bergetar, campuran antara kaget dan menyesal. Raka tersenyum tipis. "Ya, ini aku Liana, lama tidak bertemu." Ibu Liana yang dulu sering meremehkannya kini bersikap berbeda. "Raka, nak, kami tidak menyangka kamu bisa sukses seperti ini. Maafkan kami atas semua kata-kata kasar dulu," ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Liana menundukkan kepala. "Aku menyesal, Raka. Aku terlalu bodoh telah meninggalkanmu dulu. Aku hanya melihatmu dari segi materi, padahal kamu adalah pria yang baik dan pekerja keras." Semati mulai mengalir di pipinya. "Bisakah kita memulai lagi dari awal?" tanyanya dengan suara penuh harapan. Raka terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia mengingat semua kepahitan yang pernah ia lalui. Bagaimana ia diusir, dihina, dan dianggap tidak berharga. Tapi kini, keadaan telah berbalik. Raka menarik napas panjang. "Aku sudah memaafkan kalian sejak lama, Liana. Tapi aku juga telah belajar satu hal penting. Cinta yang hanya bertahan saat kaya bukanlah cinta yang sejati." Liana terisak. "Jadi, kau tidak mau kembali denganku?" Raka menggeleng pelan. "Aku sudah menemukan kebahagiaan lain. Hidup harus terus berjalan. Aku berharap kamu juga menemukan kebahagiaanmu." Tanpa menoleh lagi, Raka pergi dengan langkah tegap, meninggalkan masa lalu yang dulu begitu menyakitkan. Kini,
Ia tak lagi mencari pengakuan dari orang-orang yang pernah meremehkannya. Ia sudah menang, bukan hanya secara materi, tetapi juga ada dalam memahami arti sejati dari kesabaran, kerja keras, dan harga diri. Raka menyadari bahwa segala yang ia lalui bukanlah kebetulan. Pengkhianatan, penderitaan, dari kerja kerasnya adalah bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Dulu ia dihina karena miskin. Kini ia dihormati karena kesuksesannya. Namun yang lebih penting, ia belajar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh harta, tetapi oleh ketekunan dan ketulusan hati. Hidup punya cara sendiri untuk membalas setiap perbuatan. Liana, yang dulu meninggalkannya demi kehidupan lebih baik, kini justru hidup dalam penyesalan. Sementara itu, Raka menemukan kedamaian dengan kehidupan barunya. Setelah beberapa tahun, ia menikah dengan seorang wanita yang mencintainya bukan karena kekayaan, tetapi karena dirinya apa adanya. Bersama istrinya yang baru, Raka membangun keluarga yang penuh cinta dan saling mendukung. Di sisi lain, toko bahan bangunannya terus berkembang. Ia tidak hanya menjadi pengusaha sukses, tetapi juga membantu banyak orang yang dulu mengalami nasib serupa dengannya, memberi pekerjaan bagi mereka yang terpinggirkan, dan mendukung usaha kecil agar bisa berkembang. Suatu hari, saat duduk di teras rumahnya yang megah, Raka tersenyum. Ia sudah tidak lagi menyimpan dendam. Semua yang terjadi di masa lalu adalah pelajaran berharga yang membawanya ke titik ini. Ia telah membuktikan bahwa hinaan dan penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari sanalah awal dari perubahan besar dimulai. Raka menutup matanya, menghirup udara segar, dan merasa damai. Kini ia telah menutup lembaran lama dan membuka bab baru. Dalam hidupnya, bukan lagi sebagai pria yang diusir karena miskin, tetapi sebagai sosok yang menang dalam hidup dengan harga diri dan kebahagiaan sejati.